Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabu Jaya Wijaya, NIM 220202087. Saya kuliah di Universitas Bina Insan, semester 5, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang text mining dengan dosen pembimbing yaitu Pak Atakwa Martadinata, MKOM, di mana tugas ini adalah tugas sebelum ujian tengah semester, yaitu menjelaskan salah satu materi dari Pak Takwa Martadinata. Di sini saya mengambil materi pertemuan yang keempat dari text mining tersebut. Tujuannya yaitu mahasiswa memahami apa itu analisis sentimen, mahasiswa memahami polarity dan subjectivity, dan materinya yaitu apa itu analisis sentimen, polari dan subjectivity dalam teks. Aktivitasnya itu ceramah dan diskusi, materi dasar dan teori, praktikum menggunakan Python. Tujuan dari pembelajaran tersebut adalah terus tumbuh. Akal tidak sama dengan tubuh, akal terus bertumbuh selama kita hidup. Yang pertama, apa itu analisis sentimen? Analisis sentimen adalah proses mengidentifikasi dan mengkategorikan opini yang diekspresikan dalam suatu teks. Ini dilakukan untuk menentukan apakah sikap penulis terhadap topik tersebut bersifat positif, negatif, atau netral. Tujuannya itu analisis sentimen digunakan untuk memahami persepsi publik terhadap produk layanan atau peristiwa dan dapat membantu dalam mengambil keputusan strategi pemasaran atau penelitian sosial. Pendekatannya yaitu pendekatan berbasis leksikon, yaitu menggunakan kamus kata positif dan negatif untuk menentukan sentimen. Pendekatan berbasis machine learning itu menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih model sentimen berdasarkan dataset yang sudah diberi label. Polarity dan subjectivity dalam teks. Polarity itu adalah polaritas mengacu pada arah opini dalam suatu teks, apakah itu positif, negatif, atau netral. Skala polarity biasanya berkisar dari -1 hingga +1. Subjectivity itu adalah mengukur sejauh mana suatu pernyataan didasarkan pada opini, perasaan, atau emosi dibandingkan dengan fakta. Pernyataan yang sangat subjektif memiliki skor mendekati 1, sedangkan pernyataan faktual memiliki skor mendekati 0. Studi kasus menggunakan Python dan pustaka seperti TextBlob boleh atau Fiber untuk melakukan analisis sentimen sederhana terhadap teks berita atau media sosial. Mengimpor library yaitu from TextBlob, import library, import pandas svd. Cara installnya yaitu pip install TextBlob pandas. Lanjut, membuat dataset ini. Setelah membuat dataset tadi, membuat data frame. Oh ya, nih ini install pip install TextBlob pandasnya. Setelah diinstal, kita masukkan from-nya tadi, from TextBlob, terus datanya tadi. Setelah sudah, kita masukkan data frame, yaitu df sama dengan pd data frame kurung data.
Setelah memasukkan data frame, fungsi untuk menghitung sentimen. Nah, ini adalah dengannya masukkan ini menggunakan Python. Nah, sesudah dimasukkan semua, langsung dijalankan satu persatu biar kita tahu fungsinya apa. Terus ini menghitung sentimen untuk setiap teks. Ini menghitung sentimen untuk setiap teks. Setelah menghitung sentimen untuk setiap teks, terus kita bisa menampilkan hasil dengan print df, di mana hasilnya menjadi seperti ini, text polarity subjectivity. Kalau sudah, kita bisa visualisasikan, yaitu sentimen dari teks dengan menggunakan beberapa alat visualisasi seperti Matplotlib atau Seaborn. Dengan cara kita gunakan langsung dua, Matplotlib dan Seaborn. Di sini kalau belum di-download, download dulu pip install Seaborn dan pip install Matplotlib supaya ini bisa jalan nantinya. Setelah itu baru kita buat histogram untuk distribusi polarity dan distribusi subjectivity. Histogramnya nih, ini polarity, ini subjectivity. Setelah itu kita bisa juga membuat scatter plot untuk hubungan antara polarity dan subjectivity, dan membuat bar plot untuk menunjukkan nilai polarity dari masing-masing teks tersebut, di mana akan jadi seperti ini. Nih dan nih. Setelah itu ini hasil akhirnya dari plot untuk menunjukkan nilai polarity dan dari masing-masing teks. Nah, ini hasil akhir. Terus yang ini cuman buat tambahan supaya bisa dikumpulkan ke tugas sebelumnya. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya lampirkan, sampaikan kepada kalian semua tentang text mining materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.